Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami dengan NIM D1C1235053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama sebagai tugas akhir MPKM magang yang berjudul pengurusan jenazah perempuan. Untuk materi yang saya bahas, saya masukkan dalam pengurusan jenazah ini, yang pertama ada sakaratul maut, yang kedua ada proses memandikan jenazah, yang ketiga ada mengkafankan jenazah, keempat ada sholat jenazah, dan yang kelima itu ada menguburkan jenazah. Yang pertama itu ada pengertian jenazah. Jenazah itu istilahnya seseorang yang meninggal dunia dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Hukum pengurusan jenazah itu adalah fardu kifayah. Artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak ada seorang pun di daerah tersebut yang melaksanakannya, semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Kemudian untuk bahasan yang pertama itu ada sakaratul maut. Sakaratul maut ini adalah proses menjelang kematian ketika nyawa akan terpisah dari tubuh. Yang pertama itu ada kondisi saat sakaratul maut. Ciri-cirinya itu yang pertama itu ada nafas tidak teratur, mata terbelalak itu atau pandangan kosong, kemudian tubuh mulai dingin dimulai dari kaki, kemudian denyutnya melemah, kemudian kesadaran menurun atau sering mengigau. Kemudian apa sih yang harus dilakukan saat ada orang yang sakaratul maut? Yang pertama itu dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dibaringkan menghadap kiblat, dibacakan surat yasin, kemudian diberi keterangan atau tidak menangis berlebihan. Kemudian kondisi setelah sakaratul maut itu tanda-tanda orang yang sudah meninggal itu nafasnya berhenti total, mata terpejam dan tidak merespon, tubuh kaku perlahan, dagunya mulai turun. Kemudian jika ada jenazah yang meninggal malam hari, itu tidak perlu menunggu waktu pagi untuk mengurusnya. Itu disunahkan juga segera diurus, dimandiin, dikafanin, dikubur. Kemudian kalau misalnya emang mau ditunda itu boleh. Misalnya seperti menunggu keluarga yang jauh untuk datang ke rumahnya. Kemudian tindakan setelah meninggal itu pejamkan mata dari jenazahnya, kemudian ikat dagu ke kepala agar mulutnya tidak terbuka, kemudian lurusin tangan dan kakinya. Tangan itu boleh diletakkan di dada, kemudian kaki dirapatkan dan diluruskan, tubuhnya itu ditutup dengan kain, kemudian letakkan di atas ranjang atau tempat yang tinggi agar tubuhnya tidak terpengaruh oleh tanah atau lantai yang basah. Kemudian segera dikabarkan keluarga-keluarganya atau pengurus jenazah yang memang sudah pandai, kemudian melunasi utang-utangnya dan menyegerakan wasiatnya. Kemudian poin yang kedua itu memandikan jenazah. Itu adalah membersihkan tubuh jenazah sesuai dengan syariat sebelum dikafani. Memandikan jenazah itu siapa saja sih yang boleh memandikan? Yang pertama, karena ini jenazah perempuan, yang pertama itu berarti harus wanita muslimah, kemudian mahramnya itu seperti suaminya, ibunya, atau saudara perempuannya, kemudian orang yang terpercaya dan paham tata caranya. Kemudian syarat orang yang memandikan itu ada muslim, berakal, amanah, itu seperti menjaga aib jenazah, kemudian mengetahui tata cara, disunahkan orang yang baik dan salihah. Kemudian syarat jenazah yang dimandikan itu pertama ada Islam, jenazah yang beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit, bukan bayi prematur atau belum sempurna bentuknya, tidak mati secara syahid. Kemudian syarat tempat memandikan jenazah itu yang pertama ada suci dan bersih, itu tidak dilakukan di WC ataupun di kamar mandi, kemudian tertutup atap dan dindingnya, kemudian tidak terdapat patung atau gambar makhluk bernyawa.
Kemudian tata cara memandikan jenazah itu yang pertama, letakkan mayit di atas pemandian, lepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga dan menutup auratnya. Kemudian dudukkan dan tekan perut mayit dengan tangan kanan sambil diurut-urut 3 atau 5 kali untuk mengeluarkan sisa kotoran yang ada. Gunakan sarung tangan atau kain untuk membersihkan mayit di bawah kain penutupnya. Itu kita harus menggunakan pakai masker ataupun celemek. Kemudian mulailah dengan mewudhukan mayit seperti wudhu ketika sholat. Kemudian pemandian pertama itu dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara hingga berbusa. Kemudian mulai membasuh kepala, wajah, dada, ketiaknya. Selanjutnya itu mulai dengan sisi kanan dari mayitnya, itu membasuh tangan mulai dari pangkal hingga pergelangan tangan, pundak, pinggang hingga betis kanannya. Tuangkan air dari atas dan bawah kain penutup tanpa membuka auratnya. Hal yang serupa dilakukan pada sisi kiri mayit juga. Kemudian mayit dibalikkan dengan posisi bertumpu pada sisi kiri hingga punggung, pinggang, paha, dan betis kanannya bisa dibersihkan. Mayit tidak boleh ditelungkupkan ya. Kemudian tuangkan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga kaki. Mayit dalam keadaan terlentang. Lakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Yang ketiga, menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus, karena kapur barus dapat mendinginkan, menguatkan, mengeraskan tubuh mayit, serta mengusir serangga dan mencegah tubuhnya agar tidak cepat busuk. Selanjutnya itu setelah selesai, itu keringkan tubuh jenazah dengan kain atau handuk, kemudian ganti kain penutupnya dengan yang baru dan kering dengan tetap menjaga auratnya. Kemudian pindahkan mayit dengan hati-hati ke tempat untuk mengkafankan. Kemudian mandikan jenazah wanita itu juga seperti mandiin jenazah pria, hanya saja setelah dimandiin itu rambutnya digerai dan disisir, kemudian dikepang menjadi 3 bagian, kemudian dibelakangkan atau boleh juga disanggul. Bagaimana cara memastikan jenazah bersih? Itu yang pertama, periksa lipatan tubuhnya, kemudian bersihkan kuku, rambut, dan sela-sela tubuhnya, kemudian pastikan tidak ada najis yang tersisa dan tidak ada kotoran yang tersisa. Kemudian syarat mandiin jenazah selesai itu yang pertama, seluruh tubuhnya sudah terkena air, terus bersih dari najis dan tidak ada kotoran lagi. Kemudian yang ketiga itu ada mengkafani jenazah, yaitu membungkus jenazah dengan kain kafan sesuai tuntunan Islam. Bahan yang harus disiapkan itu yang pertama ada kain kafan putih, kapas, minyak wangi atau kapur barus, dan tali untuk pengikatnya itu sekitar 3-5. Kemudian jumlah kain kafan ini untuk perempuan ya. Untuk perempuan itu ada 5 lapis, terdiri dari kain pembungkus utama, baju kurung, kerudung, penutup dada, dan kain untuk bawah. Kemudian sebelum dikafani itu jenazah kan tadi dikeringkan rambutnya, dirapatkan, boleh disanggul ataupun dikepangkan. Kemudian diberi pewangian tapi tidak berlebihan. Kemudian di mana sih letak kapas dan wangiannya itu? Kapasnya itu bisa ditaruh di lubang hidung, telinga, mulut, dan kemaluan. Kemudian untuk pewangian itu ditaruh atau bisa ditaruh di dahi, telapak tangan, lutut, dan kaki. Kemudian cara mengkafani jenazah itu yang pertama, kita harus ngukur dulu kain kafannya. Untuk panjangnya itu sesuai dengan panjang mayit, diukur dengan meteran dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki. Terus kemudian dilebihkan ya, kira-kira 60 cm. Kemudian untuk penambahan kain disesuaikan agar dapat mengikat di ujung kepalanya hingga ujung kaki. Kemudian untuk lebarnya itu sesuai dengan lebar mayitnya, mulai dari ujung bahu kanan hingga kiri. Kemudian hasil pengukuran itu dikaliin 3. Kemudian yang pertama, cara mengkafani jenazah itu letakkan lipatan kain pertama pada bagian kepala dilebihkan kira-kira 40 cm dan bagian kaki 20 cm. Kemudian letakkan lipatan kedua dan ketiga di atas lipatan yang pertama itu dengan cara yang serupa, lalu tambahkan kapas di atasnya.
kain kafan yang telah siap, kemudian ditaburi pewangian dan kabar baru. Kemudian letakkan mayatnya atau jenazahnya itu di atas kain dengan hati-hati dan tetap menjaga auratnya. Berikut ini ada contoh kain yang harus diperlukan. Selanjutnya itu untuk selanjutnya oleskan minyak wangi pada tubuh mayat dan yang dianjurkan itu pada 7 anggota sujudnya itu kening, lutut, telapak kaki, telapak tangan, dan hidung, dan bisa juga di sela-sela persendian. Kemudian ambil ujung kain yang pertama paling bawah atau dalam itu arah kanan, kemudian lipat ke sebelah kiri secara bersamaan mulai dari kaki hingga kepala. Setelah itu pegang ujungnya dengan kuat dan lipat atau putar, lalu pegang lipatan ujung kain dengan tangan kiri, lalu ambil kain yang kedua. Lakukan seperti yang sama seperti yang pertama, begitu juga dengan yang ketiga. Kemudian ikat dengan kuat dan jadikan ikatannya di sebelah sisi kiri mayat. Kemudian selimuti mayat yang telah dikafani agar benar tertutup dan terjaga sebelum dikuburkan. Kemudian kain kafan itu didapatkan di gimana sih? Kain kafan ini bisa dibeli menggunakan uang atau harta peninggalan jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, biaya membeli kain kafan bisa ditanggung keluarga yang ditinggalkan. Jika keluarga juga tidak mampu membeli, maka dapat diambilkan dari baitul mal. Kemudian jika baitul mal tidak ada, uang bisa dibeli, kain kafannya bisa dibeli oleh muslim yang mampu. Kemudian apa saja sih bagian yang diikat pada mengkafani jenazah itu? Ada bagian kepalanya, dada atau perut, dan kakinya. Kemudian ikatan nanti juga bakal dilepas saat di liang kubur. Kemudian untuk salat jenazah itu, salat ini dilakukan untuk mendoakan jenazah dengan cara berdiri dan 4 kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud. Syarat salat jenazah itu yang pertama, badannya suci dari hadas kecil maupun besar, kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Keutamaan salat jenazah itu mempunyai keutamaan yang tak kalah besarnya dengan sholat biasa, karena pahala yang akan didapatkan itu yaitu sebesar 1 kirat. 1 kirat itu dapat diumpamakan sebesar gunung Uhud. Kemudian apabila kita mengiring jenazah, mensolatinya dan juga mengantarkannya sampai ke pemakaman, maka pahala yang akan kita dapatkan yaitu sebesar 2 kirat. Kemudian ada tata cara sholat jenazah perempuan itu, yang pertama, letakkan jenazah di hadapan imam. Jika mayatnya perempuan, maka imam itu harus berdiri di tengah-tengah mayat. Kalau jenazahnya pria itu imam berdiri di dekat kepala mayat. Kemudian makmum berdiri di belakang imam. Untuk niatnya itu yang pertama, membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadhil majitati arba'a takbiratin fardun kifayati ma'muman lillahi ta'ala, jika itu makmum ya. Kemudian untuk takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua itu membaca sholawat Nabi Muhammad. Kemudian untuk takbir ketiga itu membacakan doa untuk jenazah. Itu bisa diperpendek ya, kalau diperpendek menjadi begini: Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cukup bisa seperti itu saja. Kemudian untuk takbir keempat itu dianjurkan baca doa lagi. Doanya itu ya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa'ghfir lana wa laha. Kemudian yang terakhir itu mengucapkan salam. Untuk jenazah perempuan dan laki-laki ini beda ya. Ini saya menjelaskan jenazah perempuan saja. Kemudian selanjutnya itu menguburkan jenazah, yaitu proses memakamkan jenazah ke dalam tanah sesuai syariat Islam. Tata cara membawa jenazah itu yang pertama, letakkan mayat di atas keranda dengan terlentang, tutup dengan selimut atau kain. Keranda mayat wanita ini sebaiknya ditutup dengan kubah.
Kemudian disunahkan membawa keranda, yang membawa keranda itu sebanyak 4 orang. Disunahkan juga untuk untuk segera dalam berjalan. Kemudian untuk liang lahatnya itu disunahkan untuk memperdalam dan memperluas liang lahat. Tujuannya itu agar bau tidak tercium dan jasadnya tidak dimakan binatang buas ataupun burung. Berikut ini contoh jenis-jenis liang lahat. Yang pertama itu ada liang lahat tengah, itu seperti mayat, dibuat seperti berrongga di bawahnya, kemudian mayatnya ditaruh di rongga tersebut, dihadapkan ke arah kiblat, kemudian ditutup dengan papan, kemudian baru diberi tanah. Untuk yang kedua itu ada liang lahat tepi, itu seperti ada rongga ke samping, kemudian mayatnya itu diletakkan ke arah kiblat juga, kemudian baru ditutup dengan papan dan baru diberi tanah. Kemudian untuk liang lahat yang satunya ini, yang liang lahat yang biasa, itu biasanya tuh kita menggunakan liang lahat yang ini tuh karena kondisi tanah yang berair, jadi kita harus menggunakan keranda. Persediaan liang lahat ini seperti ini, gambar sisi-sisi liang lahatnya. Di sini juga kita perlu papan penutupnya ya untuk liang lahatnya. Kemudian ada cara menguburkan jenazah, yaitu memasukkan mayat ke dalam kubur. Itu kalau bisa kaki dengan kepalanya itu diturunkan secara bersamaan ya. Jadi ada yang menurunkan dan ada yang menerima di bawah liang kubur. Kemudian yang memasukkan mayatnya itu laki-laki atau boleh juga yang diberi wasiat untuk itu. Bila mayatnya tidak berwasiat, maka boleh kerabat dekatnya. Kemudian bila memasukkan mayat wanita itu ditutup ya sisi kuburannya agar tetap bisa menjaga auratnya. Kemudian letakkan mayat perlahan dengan berbaring di sisi lambung kanan dari liang lahatnya, karena dia seperti menyerupai orang yang tidur menghadap kiblat. Kemudian buka ikatan kain kafannya, buka juga yang di bagian wajahnya ya. Kemudian selanjutnya itu masukkan mayatnya ke liang lahat, kemudian tahan dengan batu atau tanah di depannya dan di pertengahan punggungnya agar mayat tidak berbalik, agar tetap menghadap ke kiblat. Terus kemudian tutup lahatnya dengan kayu yang tadi, kemudian tutup bagian yang kosong antara kayu dengan tanah liat agar mayatnya itu tidak kejatuhan tanah saat dikubur. Kemudian masukkan tanah ke dalam kubur perlahan, tinggikan dari atas permukaan tanah sejengkal, lalu dibentuk seperti punuk. Kemudian tandai dengan kayu atau batu pada bagian kepalanya. Kayu bisa sudah dinamai dan dikasih tanggal lahir dan tanggal meninggalnya kapan, agar ketika berziarah mudah untuk menemukannya. Kemudian setelah itu berdoa untuk mayit. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.